warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi nggih? Minha. Wa minha lan iku setengah saking masalah furuk ma utai masalah launawa lamun nuwat niat sapa al muhdisu wong kang hadas. Sapa al muhdisu wong kang hadas. Raf al akbari ngilangi hadas gede. Haliton halih luput salah. Fa innahu mongko sak temene masalah atau malau nawa iku yasihu sah apa ma. Kama kaya dene keterangan dzakarahu kang wis nuturake, wis njelasake ing ma. Dzakarahu kang wis njelasake sapa An-Nawawi ing ma. Fi Syarhil Muhadzabi dalam syarah kitab Muhadzab. Jadi kalau ada orang niat menghilangkan hadas besar, padahal dia punya hadas kecil, ini sah. Karena kalau besar mencakup yang kecil. Sama dengan orang yang punya hadas kecil, kemudian dalam sisi yang lain dia punya hadas besar juga, kemudian mandi hadas besar, maka dia tidak usah wudhu lagi. Jadi cukup dengan mandi hadas besar. Asalkan ketika mandi mulai niat sampai terakhir ini tidak menyentuh hal-hal yang atau tidak membatalkan hal-hal yang membatalkan hadas kecil, Ya, yang membatalkan wudhu. tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Jadi cukup mandi, ini secara otomatis hadas kecil sudah hilang. Jadi kalau ada orang habis mandi haid, mandi nifas, mandi jinabah, ini sebenarnya kalau dalam mandinya tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka dia tidak usah wudhu lagi, sudah cukup. Walam yastahdur Lan ora amre hadir sapa al Isnawi Imam Isnawi. Waman lan wong tabi'ahu kang manut sapa wong ing Isnawi. Fanaqaluhu mongko padha nukil sapa man ing al Isnawi anil Muhib At-Tabari saking Imam Al-Muhib At-Tabari. Wa ibaratu Syarhil Muhadzab utawi ibarate kitab Syarah Muhadzab. Wa ibaratu Syarhil Muhadzab utawi ibarate Syarah Muhadzab. Maksudnya Imam Asyuyuti mengatakan bahwa Imam Nawawi menjelaskan di Syarah Muhadzab seperti ini. Nah, kemudian ibaratnya dinukil oleh Imam Asyuyuti begini. Launawa lamun niat sapa al-muhdisu wong kang hadas, ghusla a'dhihi. Ghusla a'dhihi ing mbasuh pira-pira anggotane wong.
wasla'adhi ing basuh pira-pira anggotane wong al arba'ati kang papat anil janabati saking hadas jinabah holaton krana salah zonan halih nyono anau sak temene hadas iku junubun junub atau anau sak temene wong iku junubun junub boleh soha mongko sah apa wuduhu wudune wong. Jadi Imam An-Nawawi dalam Syarah Muhadzab atau Al-Majmu' mengatakan dengan redaksi seperti ini, kalau ada orang membasuh 4 anggota tubuhnya, apa wajah, tangan, kemudian mengusap kepala dan kaki, niatnya menghilangkan hadas besar karena dia mengira itu hadas besar. Dia mengira itu hadas besar. Jadi donan, gholatan donan. Jadi dia punya kesalahan. Kesalahannya apa? Dikira dia punya hadas besar. Jadi dia mengira punya hadas besar, tapi prakteknya dia wudu, gitu loh Mas. Kan bisa aja. Yang namanya orang salah itu kan, gholatan itu tidak sadar. Maka jika seperti ini sah wudunya. Wa amma aksu anapun utawi suwali masalah, tapi kalau dibalik yaitu ayan wa fawa utawi aksun iku ayan yen to niat sapa al junubu wong kang junub raf al azhari ing ngilangi hadas cilik holaton krana salah. Fal asahu mongko utahe kang lebih sahih iku anau sak temene masalah iku yartafiu ilang apa hadas anau sak temene hadas iku yartafiu ilang apa hadas anil wajhi sangi wajah wal yadaini lan tangan loro warijleni lan sikil loro faqat tu khalih tok. Nah, sekarang ada orang punya hadas besar tapi lupa niatnya hadas kecil. Kemudian dia wudu. Maka menurut menurut pendapat yang lebih sahih itu cukup boleh. Cuman yang hilang hadasnya ya yang dibasuh saja. Kalau wudu kan hanya membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan membasuh kedua kaki. Kalau kepala kan diusap. Maka itu sah, cuman yang hilang hadasnya yang dibasuh-basuh saja. Kalau dia tidak meneruskan dengan mandi, maka ya tidak sah. Tapi kalau kemudian dia meneruskan dengan mandi, loh, aku hadas gede kok malah tadi wudu, niatnya juga wudu, gimana ya? Maka itu sah, nggak usah niat lagi, dia langsung wudu cukup. Atau membasuh anggota selain wajah, tangan dan kaki. Kalau wajah, tangan, kaki kan yang terkena air tadi kan sudah cukup, sudah sah. Tapi yang lain kan belum basah. Nah, itu cukup. Ini kan mengandai-andai. Nanti masalah itu mengandai-andai. Karena bisa aja terjadi. Tapi kalau kita kan mestinya mandi lagi gitu kan. Karena air banyak. Ini kebetulan airnya tidak banyak. Kan ada daerah-daerah yang memang airnya tidak banyak. Kita apa-apa aja mandi. Dan mandi kadang lama di kolah, nguras ke banyu. Karena apa? Karena airnya banyak. Makanya kalau daerah-daerah kemarau yang kesulitan air itu kalau mondok di tempat-tempat yang banyak airnya itu kalau mandi denekake wae. Kayak endok di air tuh nggak mau mentas karena di daerahnya sulit air. Terus dunar roksi ora hadas kepala. Kalau kepala kan hanya diusap, maka tidak boleh, nggak sah. Li'anna fardhu karena saat temene fardune
hadas fil ashori ing dalam hadas cilik iku al mashu ngusap. Fayakun mongko ana apa huwa perkara al manwi kang deniati dunal ghusli ora mbasuh. Wal mashu ta ngusap iku layahni ora cukup apa ngusap anil ghusli saking alil ghusli saking basuh. Nah ini. Sehingga kalau kepala tidak sah, maka kepala harus disiram lagi supaya sempurna. Sebab kalau hanya diusap tidak cukup. Karena wajibnya kita membasuh kalau mandi itu atau menyiramkan air. Nah, itu jelas ya masalahnya. Wa min halal iku setengah saking masalah. Wa min halal iku setengah saking masalah. Fa idza qulna mongko nalikane ngucap sapa wa idza qulna mongko nalikane ngucap sapa kita bistirati niyatil khuruj kelawan den syaratake niat metu kelawan den syaratake niat metu minas sholati saking salat. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau menyelesaikan sesuatu ini kan tidak disyaratkan niat, tapi ada juga yang mensyaratkan. Kan kemarin ada banyak khilaf. Termasuk ketika orang ini selesai sholat, apakah dia punya niat harus aku wis rampung sholat ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi, hatinya kemudian dengan niat keluar dari sholat. Nah, menurut pendapat yang ashah kemarin kan tidak disyaratkan. Nah, sekarang kita bahas apa? Ketika keluar dari sholat itu disyaratkan niat. Nah, ini. La yustaratu ora den syaratake apa ta'yinus sholati nyatakake sholat. Allati kang yakhruju kang metu sapa wong minha saking salat. Kalau kita mengambil pendapat yang wajib atau disyaratkan niat keluar salat ketika salam, maka ini tidak disyaratkan menjelaskan nama salatnya salat apa. Tidak disyaratkan itu. Misal Assalamualaikum warahmatullahi, artinya aku wis ora salat, aku keluar dari salat. Jadi tidak harus menjelaskan aku keluar dari sholat zuhur, aku keluar dari sholat asar, tidak harus seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kalau itu nanti dijelaskan nama sholatnya dan salah, ini bagaimana? Nah, ini kita membahas yang pendapat yang mensyaratkan harus ada niat khuruj, ya, al khuruj minas sholah. Kalau ayana mengko lamun nyatakake sapa wong warolati ing saliyane salat wa kang utahe wong iku fiha ing dalem salat khotaan krana luput lam yadur ora bahaya sapa wong bal yasudu balik sujud sapa wong lisahwi krana arae lali wassalama lan salam sapa wong tanian kelawan kaping pindho. Aw amdan utawa jarak batalat mongko batal apa salate wong. Wa ing kana wa ing kulna senajan wes titik. Kalau ada orang niat keluar sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, di hatinya aku niat metu saka sholat duhurnya dijelaskan. Nah, adalah salah, padahal dia sholat asar. Ini bagaimana? Tidak apa-apa, sah-sah saja, tapi dia harus sujud sahwi.
Jadi sujud sahwi meskipun salam, assalamualaikum warahmatullah, niat insun aku metu sholat duhur, iki asar ya, maka dia harus sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi, kemudian dia kembali lagi, salam lagi. Kemudian dia duduk, salam lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua. Nah ini. Tapi tadi kelirunya karena khotok itu ya tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja membuat main-mainan, ini duhur saya niati asar tidak apa-apa. Nah, maka justru malah batal. Justru malah batal. Nah, itulah. Jadi ada unsur khotok, lupa, ada unsur amdun atau sengaja. Kalau dia sengaja ngeleru ya batal salatnya. Tapi kalau hanya ada kesalahan yang tidak disengaja, maka tidak batal, dia sujud sahwi kemudian duduk salam lagi. Salamnya kalau mau niat ya yang benar lagi gitu. Tadi sudah ingat, oh iya asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, niat insun keluar sholat asar. Nah itu yang benar. Karena tadi yang awal dia salah. Paham ya maksudnya ya? Paham betul? Ini kalau nggak didengarkan secara konsentrasi sulit. Ya pokoknya sampai kaji fikih itu nak kurung-kurungu itu aja diomong ke wong. Maka untuk mantap kalau Anda mendengarkan suatu masalah, oh iya ana wong ngomong ini iki. Ning aku kok rada samar-samar, maka lihat kitabnya. Untuk memantapkan sebelum sampai ngomong kepada orang lain. Jadi jangan kita kalau jawab jangan karena seingat saya aja. Kalau seingat saya tuh oke laline, ora oke ra padone. Tapi kalau kita yakin dan melihat betul teksnya seperti itu, maka oh ya, ora apa-apa, atau wajib, atau sunnah, atau makruh gitu. Kita yakin pernah melihat itu. Dalam bab itu banyak kan itu. Nah, misal bagaimana Pak hukumnya sholat Idul Fitri tidak ada khutbahnya gimana? Meskipun kita tidak hafal ibaratnya dalam kitab, tapi kita yakin pernah menemukan ibarat itu dan pernah ngaji itu. Ora apa-apa, langsung jawab. Tapi nak ketoke ora apa-apa ya. Nah, ini jangan jawab hukum ketoke. Nah, jangan. Atau kalau dia seperti itu, kita ora apa-apa Kang, tapi kok sik tak gulani sik gitu. Jadi kita itu jangan malu kalau ditanya hukum kemudian sik yang tak cari dulu. Saya agak ragu ini. Tapi kalau kita yakin karena pernah mendengar pernah melihat ibarat itu atau naskah seperti itu dalam kitab-kitab, jawab aja. Ora apa Kang, wong khutbah Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Berjamaah Idul Fitri juga hukumnya sunnah. Jadi nak sholat Idul Fitri dhewe ki piye? Ya ora apa-apa. Artinya dia tetap mendapatkan pahalanya ya sholat Idul Fitri. Hanya tidak mendapatkan pahalanya berjamaah, tidak mendapatkan pahalanya khutbah. Jadi umpama nak sholat Idul Fitri itu berjamaah gitu, terus khutbah, dia mendapatkan 3. Siji sholat Idul Fitri, loro le jamaah, telu le mendengarkan khutbah. Tapi kalau sholat sendiri tok, ya ora jamaah, ya ora khutbah, ya berarti hanya dapat pahala 1. Itu aja. Pada dasarnya seperti itu. Oh, udah jawab saja kalau Anda yakin. Tapi aja ketoke ora apa-apa. Aja ketoke. Karena jawaban kita yang dipakai orang itu dipertanggungjawabkan sampai akhirat. Gitu. Nah, nak salah ini ada tanggung jawab tekan akhirat. Nah ini. Menjawabnya kok salah. Ketoke. Nah, kalau salah hasil ijtihad tidak apa-apa. Hasil ijtihad itu hasil dia angan-angan dengan serius. Enak, menurut aku berdasarkan dalil-dalil ini kok enggak apa-apa. Maka itu dia mengeluarkan segala segala kemampuan untuk mengilhakkan satu masalah, tapi bukan mutlak. Enggak, kalau ijtihad secara mutlak kita bukan kapasitasnya, hanya mengilhakkan satu masalah dengan masalah yang ada. Ini kan ijtihad istilahnya.
Istilahnya orang awam itu ilhaq, bukan mustahid mutlak atau mustahid muqayyad. Nah, itu kalau toh nanti salah tidak apa-apa. Artinya yang namanya menganalisa suatu masalah kemudian disamakan dengan hukum yang setelah ada itu kan termasuk ijtihad. Nah, kalau salah kita tetap dapat pahala 1. Tapi ya orang seperti itu harus punya kapasitas. Tentunya dia bisa paham tentang usul fikih, paham tentang kaidah fikih, kemudian paham tentang kaul ulama, kemudian bisa baca kitab dan sebagainya. Paham tentunya. Usul fikih ra paham, maca kitab reso sudah mengilhakan satu hukum, nah ini tidak boleh. Karena fas'alu ahla dzikri ini orang yang punya kapasitas, orang yang kemampuan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang punya ilmu ketika kamu tidak tahu lah ini. Ahla dzikri siapa? Ya orang yang punya kapasitas dalam bidangnya. Sampai takut pertanian seneng kiai. Tapi ya no kiai sing paham pertanian ya ada. Sampai takut kesehatan neng apa politisi ya ora pas. Makanya sekarang itu banyak orang yang komentar bukan kapasitasnya, rusak dunia. DPR orang ahli kesehatan ngomong kesehatan. Dokter orang ahli ekonomi ngomong ekonomi. Nah itu rusak semua akhirnya. Wa ingkul nalamun ngucap sapa kita bi adami wujubiya kelawan ora anane wajib takyin lam salat lam yadur mengko ora bahaya apa al khata'u salah kita ini ing dalem nyatakake mutlakon kelawan mutlak. Nah, justru kalau kita tidak meyakini seperti kita kan tidak meyakini bahwa niat khuruj minas salat itu termasuk syarat. Karena kita selama ini kalau salam ya salam kan, artinya orang niat metu saka salat ndak. Artinya kita menganggap bahwa niat keluar dari sholat ini bukan syarat. Nah, delalah kita mau praktek, tak merakteknya pendapat sing wajib lah. Tapi menurut kita ini tidak wajib. Kalau kita nggak niat tidak apa-apa. Nah, kemudian dia nyoba niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat insun metu saka sholat duhur. Salah padahal dia sholat asar. Maka kalau begini lam yadur. Lam yadur ini maksudnya ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Asumsinya bagaimana? Asumsinya ya kita nggak niat jadi tidak apa-apa. Berarti niat yang kita sampaikan ini nggak ngaruh, tidak pengaruh. Tidak pengaruh meskipun salah nyebut duhur itu tidak pengaruh. Dah. Tambihun ai hadhihi tambihun. Amala waqa anapun lamun tumibo apa al khata'u kesalahan. Fil i'tiqadi ing dalem keyakinan. Dunata ini ora nyatakake. Fa inau mongko sak temene kelakuan iku laya duru ora bahaya apa khata'. Sekarang ada masalah yang salah itu hatinya, tapi lesannya tidak. Nah gitu. Lesannya tidak. Artinya dia hatinya itu ingin sholat duhur, tapi lesannya sholat asar. Nah itu loh. Keyakinannya dia sholat duhur, tapi pas menjelaskan ternyata keliru asar. Ya padha-padhane ati antara itikad dengan niat itu kan padha-padhane ati. Kalau itikad itu keyakinan yang paling dalam, kalau niat itu hanya sekilas set. Nah, gitu kan. Niat. Maka di sini fa innahu la yaduru, maka tidak apa-apa. Kaayan wiya contohnya kaya yen to niat sapa wong Lailatul Isnaini ing malam Senin. Min saumi ghadin saking poso sesuk.
Wa wa hale utai wong iku ya takituhu ngiyakini sapa wong ing saum. Wa wa hale utai wong ku ya takituhu ngiyakini sapa wong ing saum. As-salasa a ing poso Selasa. Jadi malam Senin DR poso Senin. Ngerti kan? Niate aku arek poso niati lho, aku arek poso dina Senin. Niati seperti itu. Tapi keyakinannya gitu. Keyakinannya dia justru malah puasa hari Selasa. Jadi malam Senin dia niat mau poso Senin. Tapi ning atine palah dia niat puasa hari Selasa gitu. Ayan wi utawa niat sapa wong saumahodin ing poso sesuk min Ramadhana sang wulan Ramadan. Min Ramadhani hadis sanati. Saking Ramadhane ikilah taun. Wa wa hale utahe wong iku ya takituha nekotake sapa wong ing sanata salasen ing taun telu. Fakarat mongko ana apa asanah iku sanata arba'in taun keempat. Fa innahu moko satune kelakuan iku yasihu sah apa samuhu posone wong. Berarti sah salat posone sah. Semisal tadi yang kedua contohnya dia niat bulan Ramadan. Sebenarnya kan cukup dengan niat saya niat puasa Ramadan tahun ini. Tidak usah menyebutkan tahun 2024 gitu. Nah, dia menyebutkannya salah. Dia menyebutkannya salah. Niat ingsun poso tutungka sedina sesuk krana nekani fardune wulan Ramadhane ikilah tahun 2021. Padahal sekarang 2020. Jadi 21 itu iktikad keyakinannya ini 2021. Ternyata 2020. Maka ini tidak apa-apa. Iktikad loh. Jadi takridnya ini 2021. Iktikadnya 2020. Ya. Fakanat santa arba'in. Nah, iktikadnya 2020 tapi ternyata 2021. Atau dibalik, iktikadnya 2021 padahal 2020. Nah, itu. Ini tidak apa-apa. Jadi antara penjelasan dan iktikadnya ini tidak sama. Penjelasannya 2000 benar. Benar itu pokoknya saya puasa Ramadan tahun ini 2020. Benar. Tapi ternyata dia meyakini etikotnya ternyata 2021 gimana? Benar. Jadi ini sulit kita mempraktekannya karena antara etikot dengan takyin niat itu kan sama-sama dalam hati. Kalau niat kan harus dalam hati. Ya piye lek praktek. Antara niat dengan keyakinan itu beda. Padahal niati pada niati, keyakinan dia ning hati. Mong niat itu hanya sekelas ini. Melewat kalau etikot itu sampai ke dalam. Terlalu rumit ini kalau kita memahami ini. Ya. Ini kalau orang-orang yang malas berpikir, walah niat itu ruwet. Niat ruwet. Ini bukan masalah ruwet, tidak. Ini kita memang sengaja belajar asbah ini dalam rangka keilmuan, bukan rangka pahaman. Nah,
nak praktek-praktekan apa yang kita praktekkan sudah cukup. Rasa tambah-tambah, Pak Wajar mempersulit, bukan mempersulit. Ini namanya kita bicara tentang keilmuan. Kalau keilmuan kan harus membedah. Itu. Apa namanya? Keilmuannya bukan masalah ini mempersulit dan tidak. Kalau kita di orang awam ya cukup pokoknya syaratnya rukune wudu ana 6 siji an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat wudu ketika basuh wajah cukup. Ning kan enek masalah, Pak, aku ki mau niat wudu pas wudu. Pas wudu ki mau niatku lali ternyata niatku ora wudu nih malah ngilangi hadas. Misal nawaitu wudu'a li rafil hadasil akbari. Niatku wudu ning kok niate ngilangi hadas gede piye, Pak? Loh, ini kan masalah. Maka perlu dijelaskan kan gitu. Kan ora apa-apa. Kan? Diwale aku mau adu jinabah, Pak. Tapi niat iki malah ora hasil asghari, piye, Pak? Ya adus meneh ngono wae to. Adus meneh. Ning sing kok basuh-basuh mau ora wajib kok basuh meneh. Nek kok basuh meneh ya apik ngono. Kan gitu. Jadi ini tidak mempersulit, justru kita memperluas pemahaman. Karena Allah dia sholat zuhur. Ternyata salah mengucap Allah pas niatnya menyebut asar. Piye iki? Padahal masih takbir, mengulangi takbir apa langsung dirubah di situ. Ya, selama masih belum selesai ya dirubah di situ. Nah, ada kemarin kalau kita itu niat zuhur kok keliru asar. Nah, kan kemarin ada kalau khotoun begini kan gitu kan. Salah dalam apa? Dalam takyin yang memang harus disyaratkan, maka tidak boleh. Nah, kan harus diulangi. Salah dalam takyin yang diperintahkan. Kemarin dan untuk menyebutkan zuhur kan diperintahkan. Nah, itu kan. Kalau rakaat kan tidak. Nah, kalau salah kemarin ada yang mengatakan tidak apa-apa. Banyak yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, sama. Tapi kalau yang memang disyaratkan kok salah, kemarin kan niat sholat zuhur niatnya asar kan tidak boleh. Jadi ada kesalahan yang memang itu diwajibkan dan ada kesalahan yang tidak diwajibkan. Nah, itu. Kemarin tuh, wah banyak sekali ya. Kalau kita uncai lagi, maka kalau ada masalah kita buka dulu aja. Kita buka dulu, ada kesalahan-kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in wa nadiruhu utawi padane masalah fil iktidai dalam masalah makmum. Iku ayan yen niat sapa wong al iqtidaa ing makmum bil hadiri kelawan wong kang hadir. Ma i'tiqadi sartane keyakinane wong annau sak temene imam iku Zaidun Zaid. Wa wa ale utawi wong iku Amrun ternyata Umar. Fa inna mungkasa lakukan iku yasihu sah. Apa niat qat'an kelawan mesti. Jadi ini tidak disebutkan, cuma yang i'tiqad tidak disebutkan. Di dalam niat tidak disebutkan. Saya Allah atine aku niat makmum karo Zaid. Orang ngono kuwi. Allah niat ingsun makmum. Ngoten nggih. Tapi ngoten, ning i'tiqad paling dalam dia memperkirakan dia Zaid. Ternyata Umar. Nah, enggak apa-apa. Ngoten lho. Paham ya antara i'tiqad dan niat tadi ya. Kalau i'tiqad itu ya lebih dalam. Kalau niat itu sekilas set. Di niat tidak disebutkan. Pokoknya niate aku makmum. Wis pokoke ning imam iki sapa aku makmum. Karena kita dari belakang tidak tahu. Nah, ning i'tiqate iki Pak Fajar ning biasane. Ternyata ora. Salat zuhur nang suarane, ternyata Kang Oi, tidak apa-apa.
Kalau memang hanya i'tiqad yang paling dalam, bukan diterapkan di niatnya. Kalau dikatakan dalam niatnya kemarin sudah, kan gitu. Kalau salah lam tasihha, kalau memang disampaikan dalam niat insun makmum marang Pak Fajar, ternyata Kang Oi ini kan lam tasihha, kan tidak sah. Nanti mau. Fa'in soraha mesteake bikelawan yasihu sapa Ar-Rawyani, Imam Ar-Rawyani fil Bahri dalam kitab Al-Bahr. Wa fi salat lan dalam salat lau ada lamun nekani sapa wong adzuhra ing salat zuhur. Fi waqtiha dalam wektu zuhur. Mu'taqidan hale kang yakini annau satne wong iku anau sak temene zuhur iku al-isnaini waktu Senin. Wakana mengko ana apa zuhur iku as-salasa salasa. Soha mengko sah apa niat. Nah, ini aneh meneh. Ana wong salat usolli fardhu dzuhri, ngoten. Fardhu dzuhri arba rakaatin. Dia tidak menentukan hari, tapi nek atine rumangsane iki dina Senin. Padahal dina Selasa ndak apa-apa. Karena tidak dilintaskan dalam niat, hanya i'tiqad saja. Ngoten. Ndak apa-apa. Soha. Naqalahu was nukil sapa An-Nawawi ing soha fi syarh Muhadzab dalam syarah kitab Muhadzab. Anil Bahawi saking Imam Al-Bahawi. Qala ngendika sapa An-Nawawi, walau ghalata lamun salah sapa wong fil adzani dalam adzan, fa dzanna mongko nyono sapa wong anau satune wong iku yu adzanu adzan sapa wong li dhuhri karena dhuhur. Fakarat mongko ana apa salat iku al asra asar. Fala alamu mongko ora ngerti sapa isun fihi ing dalem masalah naklan kelana nukil, naklan ing nukil. Wayambai lan sayujo apa ayasiha yen to sah apa adzan. Liana maksud karo sak temene kang den maksud iku al-i'lamu aweh ngerti wektune salat. Nek wis mlebu, ngono ta. Jadi dia adzan zuhur. Dia adzan zuhur. Dia adzan di waktu zuhur. Dia adzan di waktu asar. Tapi nek i'tiqate rumangsane iki zuhur. Enggak apa-apa. Karena maksudnya sudah terpenuhi apa? Pokoknya maksudnya menunjukkan bahwa ini sholat sudah masuk atau waktunya sudah masuk. Itu aja. Miman saking wong wa ka taiman iku iku apa iki? Aha lam tak ya. Ana yae mboten? Wa miman saking wong wa kang taiman iku ahlatun ahli. Maksudnya ya memang ahli adzan. Beda nek wong ora dong. Beda. Atau ahli. Waqat hasulan teman-teman hasil apa maksud. Waqat hasulan teman-teman hasil apa maksud. Walau tayamama kata ramu ketambih. Walau tayamam pun, jadi anak adzan keliru i'tiqad tidak apa-apa. Walau tayamam lamun tayamam sapa wong mutaqidan hale kang yakini anna hadatsa satune hadasi wong iku asgharu hadas cilik. Fabana mongko jelas apa hadas iku akbaru hadas gede.
au aksau to swale masalah soha mongko sah apa tayamum. Jadi boleh tadi kayak wudu tadi ya, kayak wudu boleh wudu, tapi dia wudu yo niate li rafil hadasil azhari ning keyakinane de rumangsane duwe hadas gede. Boleh. Walau tawafala mentawaf sapa wong mutakidan halih kang nekotake ana usatne wong iku muhrimun wong kang ihram bi umratin kelawan umrah au aksahu utawa swaleke ajzahu mongko nyukupi apa lau tofa ing wong dia niat haji gitu. Dia orang haji tapi melakukan hal-hal itu rumangsane umroh atau dia umroh ning rumangsane haji. Rumangsa kan punya keyakinan boleh sah, tidak apa-apa, sah. Tambihun wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.